Orang tua mengeluh kalau anaknya terlihat pucat, mudah lelah, tidak ada nafsu makan, gampang sakit, serta disertai gangguan perilaku dan prestasi belajar yang menurun. Anak hanya suka makan tertentu. Pertanyaannya, apakah anak saya mengalami kurang darah dan apa penyebabnya? Ayo kita tanya ahlinya. Tonton sampai tuntas dan skip videonya agar dapat informasi lengkap dan jelas. Pucat atau bahasa awamnya kurang darah, yang di dalam lingkungan kedokteran dikenal sebagai anemia. Anemia secara umum dapat disebabkan karena perdarahan, seperti pada anak dengan luka sayatan. Maka bila perdarahan tidak dihentikan dengan segera, akan terjadi anemia dan anak terlihat pucat. Tapi anemia juga dapat disebabkan karena masalah yang berhubungan dengan produksi atau pembentukan darah, di mana dibutuhkan zat gizi. Anak yang kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah, di antaranya adalah zat besi. Anemia karena kekurangan zat besi dikenal sebagai anemia defisiensi besi. Untuk membentuk sel darah, dalam hal ini hemoglobin, dibutuhkan zat-zat, di antaranya adalah zat besi. Kekurangan atau defisiensi zat besi ini merupakan masalah gizi atau masalah nutrisi yang banyak dijumpai pada anak di Indonesia. Karena anemia defisiensi besi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada anak di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Prevalensi anemia defisiensi besi pada anak balita di Indonesia cukup tinggi, sekitar 55,5%. Karena ini paling banyak ditemukan pada akhir masa bayi, awal masa anak, pada anak sekolah, dan pada masa remaja. Ini semua berhubungan karena adanya asupan zat besi yang kurang. Karena percepatan pertumbuhan, penggunaan susu sapi yang kadar zat besinya kurang, karena infeksi parasit seperti cacingan, infeksi malaria, dan menstruasi pada anak perempuan. Kekurangan zat besi dapat terjadi pada anak yang mengkonsumsi bahan makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti makanan yang mengandung kalsium dan vitamin, seperti terdapat pada beras, gandum, dan kacang-kacangan. Bahan makanan yang dapat meningkatkan penyerapan dan kadar zat besi diantaranya adalah vitamin C, daging, ikan, dan unggas, terutama hati ayam yang kaya akan zat besi. Sedangkan makanan yang mengandung tanat seperti terdapat dalam kopi, teh, atau yang mengandung vitamin, kalsium dan oksalan, fosfat seperti terdapat dalam beras, gandum, dapat menghambat penyerapan zat besi. Obat-obat tertentu seperti antacid, tetrasiklin, kolesteramin juga dapat mengganggu penyerapan zat besi. Apa fungsi zat besi bagi tubuh? Fungsi zat besi diantaranya adalah untuk membentuk hemoglobin, yang mana hemoglobin ini berfungsi sebagai pengangkut dan penyimpan oksigen. Yang kedua, zat besi dibutuhkan untuk membentuk enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Apa akibatnya bila anak mengalami kekurangan zat besi? Yang pertama, akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan zat besi dapat menurunkan daya tahan tubuh anak, sehingga anak mudah sakit atau terkena infeksi. Kekurangan zat besi juga dapat menurunkan konsentrasi belajar, dan ini berdampak pada prestasi belajar anak. Kekurangan zat besi dapat mengurangi aktivitas bermain atau bekerja. Bagaimana cara kita mencegah agar anak tidak mengalami kekurangan zat besi? Di antaranya adalah meningkatkan penggunaan ASI eksklusif, karena zat besi yang ada di dalam ASI lebih mudah atau lebih efisien diserap dibandingkan yang berasal dari susu sapi. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang ketiga, fortifikasi atau menambahkan zat besi ke dalam makanan. Yang keempat, pemberian suplementasi zat besi, baik dalam bentuk sirup ataupun obat tetes pada anak. Orang tua bertanya, "Dok, perlu nggak kita memeriksa kadar zat besi dalam darah pada anak?" Pemeriksaan zat besi dalam darah tidak rutin dilakukan, kecuali pada kondisi tertentu seperti anak dengan gizi buruk atau ada kecurigaan anak mengalami kekurangan zat besi.